Kubur ya, soalnya sampah sekarang udah sampahnya udah milenial, jadi nggak semuanya bisa dikubur nanti larut di tanah. Jadi sekarang mendaur ulang. Ya, apa alat-alat atau sampah yang masih yang menyebabkan bisa menimbulkan sarang nyamuk dan masih bisa didaur ulang, itu kita daur ulang. Di wilayah sekarang tidak ada istilah 3MP mengubur, jadi mendaur ulang yang bisa menyebabkan sarang nyamuk. Seperti apa biasanya? Bahan yang menimbulkan jadi sarang nyamuk? Kaleng, tempat air. Betul, ya. Kaleng bekas, ban bekas, ya. Jadi itu sebisa mungkin itu didaur ulang. Gitu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Nah, dan tidak boleh dikubur karena plastik tidak akan hancur. Oke. Jadi sekarang 3M plus. Nah, yang M yang terakhir mengubur itu. Apa Bu plusnya? Memberantas jentik nyamuk. Memberantas Jentik nyamuk. memelihara ikan. Kalau misalnya kayak kita punya balon. Apa? Yang suka ada pohon-pohon yang berair tuh, yang di air harus ada nyamuk, ikan yang bisa makan jentik nyamuk. Terus kita harus larvasida. Larvasida kayak abate. Jadi tempat penampungan air yang kira-kiranya kita sulit untuk menguras, itu harus selalu ada larvasidanya. Abate lagu lebih gampang ya, gitu ya. Terus menanam pohon atau bunga-bunga yang udah tahu ya, kayaknya banyak ya bunga-bunga yang bisa menangkal nyamuk. Apa biasanya? Ya, Lavender. betul. Itu jadi kita harus di rumah harus bunga-bunganya yang bermanfaat itu yang bisa menangkal nyamuk. Ya, kemudian yang paling penting adalah kita harus selalu rutin mengajak warga untuk kerja gotong royong, kerja bakti membersihkan lingkungan. Dari rumah kita sendiri dulu, baru ke tetangga, baru ke RT, baru ke RW. Kira-kira susah nggak Bu? Untuk mengajak? Ada yang susah, ada yang gampang. Ada yang susah, ada yang gampang. Iya betul, makanya dimulai dulu, contohin dulu dari rumah kita masing-masing gitu ya. Soalnya saya lihat karena saya tiap hari keliling RW ya, keliling posyandu, banyak sekali yang masih sarang nyamuk yang masih banyak menimbulkan sarang nyamuk di lingkungan wilayah posyandu di Desa Kertajaya. Bu Teti kemarin saya juga udah ini ya, Bu, tolong itu kerja bakti. Soalnya itu sarang nyamuknya di situ rentan banget ya Bu ya. Jadi nanti ke depannya ibu-ibu boleh kok minta abate ke puskesmas ada itu ya. Tapi kalau ada demam berdarah, jadi jangan Bu, di wilayah saya ada demam berdarah, minta di fogging, itu bukan solusinya. Jadi kalau fogging itu sama aja kita nyemprot dengan baygon gitu ya. Yang matinya cuma yang gede-gedenya aja gitu. Yang larvanya, jentiknya itu nggak akan mati. Jadi kalau kita fogging tiap minggu pun, ya itu pengaruhnya sangat kecil. Jadi yang lebih besar ada kita berantas jentik nyamuknya. Sampai di sini paham Ibu? Oke, terima kasih. Jadi mungkin itu pesan dari Bu Kades untuk hari ini. Tolong ibu-ibu nanti sampaikan lagi ke warga di wilayah ini. BBB itu beriringan dengan musim penghujan. Ini Herlina. Nah, nanti jadi pesannya jangan, kalau mudah-mudahan tidak ada kasus. Kalaupun ada kasus, apalagi sekarang kita tahu bahwa di daerah Bandung, apa yang kita waktu dinas Wolbachia, ingat Bu ya? Nyamuk Wolbachia itu adalah untuk sebenarnya nyamuk itu menyebabkan Aedes aegypti juga, DBD juga. Nanti perkawinan dari Aedes aegypti sama Wolbachia
dia akan menyebabkan DBD juga. Tapi DBD-nya tingkat sakitnya tidak separah yang disebabkan oleh AIDS IDP. Jadi jangan kaget kalau tingkat kasus DBD itu lebih tinggi, itu karena emang disebar nyamuk Wolbachia. Ya, Wolbachia. Ya. Percontohnya ada di Kabupaten Bandung. Tapi pasti nyamuk kan menyebar, terbang, pasti udah nyampe di Padalarang gitu. Jadi angka DBD pasti naik, dan tapi tingkat keparahannya mungkin ya. Gangguan. Wolbachia. Wolbachia. Oke. Ya, kalau demam pakai Wolbachia. Wolbachia. Ingat ya Bu, nanti kalau misalnya Bu Yeni nanya nyamuk apa itu ya, takut nanti pertanyaannya ada nyamuk itu. Nanti Bu paper. Wolbachia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, soalnya saya menyampaikan tantangannya. Mengenai imunisasi buat penari, udah tahu ya Ibu sebagian imunisasi penari pekan sepekan baru untuk imunisasi yang lewat khususnya